Oke, jumpa lagi dengan saya Mas Prab. Nah, kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai engine mounting yang dipanjangkan atau memanjangkan engine mounting. Ada tambahan lagi mengenai kekurangan dan lika-likunya. Ya, oke, yang pertama, kalau mengerjakannya asal-asalan dan langsung waton sambung ngelas atau ibaratnya langsung asal pasang PNP paksa dan pasang jadi geol. Geolnya kenapa? Jadi ini di teman saya ini mana ya, ini karet yang ini kalah. Karet yang ini kalah. Getas satu jadi geol. Kalau asal gitu. Yang kedua, shock breaker. Shock breaker jadi tidak awet. Kalau hanya satu ya. Kalau misalnya dua, ini udah dari 2018 awet. Ya. Syok. Nah, lanjut lagi, kekurangannya pakai shock engine mounting panjang, lika-likunya berat motor jadi di belakang. Nah, berat motor jadi di belakang otomatis ketika jalan, karena yang standarnya itu di sini ya, beratnya kan di sini ya, rata di sini. Jadi dia koper ke belakang, sini getar. Jadi berasa getar itu sampai ke kaki. Getar itu berasa sampai ke kaki. Itu kalau asal melakukannya paksa dan pasang. Tapi ketika kalian membuatnya itu di tukang sasis yang sudah terbiasa, pasti akan ada masukan-masukan seperti halnya ini. Saya ada box ini itu semua diukur ya sama tukang sasisnya. Jadi ketika malah nggak ada boxnya, malah dia getar motornya. Tapi ketika dipasang box, dia nggak getar motornya. Itu dia salah satu sumber permasalahannya. Yang kedua, ketika kalian mengundurkan sasis ini, kalau ada kabel yang dicopot dan nggak ter terelakkan itu seperti apa ya? Kunciku mana ya? Nah, ini sepertinya flash, apakah bisa dinyalakan flash? Itu. Nih kabel-kabel seperti ini ketika kalian lupa untuk dicabut, maka akan ketarik. Ini saya cabut dan lepas aja semuanya sampai kolong-kolong bawah itu. Saya lepas, saya kabel pakai tali tis sendiri. Jadi tetap rapi dan aman. Karena kan ini motor matic, kalau dipanjangkan engine mountingnya, dia kan mesin gerak, ikut mentul-mentul, nggak mesin diam, nggak mesin yang tidak bergerak. Itu nanti bahaya ya. Takutnya kalau ada kabel yang ketarik atau kena sesuatu yang panas, terbakar, nanti jadi kebakar motornya. Atau konsleting kabel, itu hati-hati. Lika-likunya itu. Nah, kalau di Vario saya ini, saya panjangkan sambung 2 engine mounting itu tanpa ngerubah kabel-kabel, hanya melepas kabel-kabel dari dudukannya. Kalau untuk Vario 125 yang baru, saya pikir juga begitu ya. Tapi kalau Vario 150 saya kurang paham. Apalagi yang berkeyless saya kurang paham. Kalau di PCX aman. Gitu. Dan lika-likunya yang kedua, ketika kalian bocor ban atau mogok, dorongnya berat. Engine mounting diundurin ke belakang itu tambah berat. Kelihatan, beratnya itu kelihatan. Daripada motor yang masih standar itu akan lebih kelihatan. Karena kalau yang standar, berat itu hanya akan dirasakan di sini. Area ini. Di belakang dari jok penumpang sampai ke belakang itu dia lebih nggak merasakan berat. Nah, tapi beda dengan ini berbeda, bukan berarti box ya, tanpa box pun begitu, jadi lebih berat. Tanpa box, tanpa ini dia jadi lebih berat, jadi lebih antep motornya ya, berat. Nah, otomatis dengan memanjakan engine mounting seperti ini, motor jadi berat, maka CVT kalian harus mengalami ubahan, di mana puli belakang harus bisa memaksimalkan sampai atas, belt sampai atas agar akselerasi enak. Tapi puli depan cukup sampai tengah saja, yang artinya perbesar rasio belakang, perkecil rasio depan. Belakang pakai CVT 1000 rpm atau pakai ganjal-ganjal, monggo terserah Anda. Saya nggak merekomendasikan itu, meskipun itu ganjal pelor atau bearing seater. Yang depan cukup kasih ring washer Mio J kalau nggak salah, itu sudah cukup. Nah, kalau lebih enak lagi kerok jalur roller. Ya, kalau punya saya ini
saya derajat 13,8, terus 13,8 puli airlock ya depan, puli airlock kipas standar, roller 13, saya kasih ring washer, yang belakang saya salah, malah pakai Persivity standar. Alhasil ketika tarikan awal rada berat, tapi ketika jalan santai, untuk touring, untuk jalan santai 40-60 dia good. Ya, jadi saya mengincar motor ini enak untuk angkatan juga dapat, touring juga dapat. Jadi seimbang lah gitu. Enggak yang condong ini enak ini enggak enak gitu, enggak. Tapi untuk top speed ini enggak enak ya. Nah, bagaimana kalau engine mounting untuk top speed? Engine mounting panjang untuk top speed jelas enak. Itu jelas enak. Kenapa jelas enak? Dia lebih stabil. Dengan catatan ketika engine mounting kalian panjang dan untuk top speed serta cornering, ban belakang wajib dibesarin. Naik lebih besar, naik lebih gambut dan lebih besar. Ban depan ukurannya standar aja tapi ganti yang lebih pakem ke aspal. Begitu. Kenapa kalau nggak digedein bannya juga nggak diikuti dengan ban? Ketika nikung malah kayak gimana ya, kayak mau jatuh. Terjadi di PCX saya saat ini. Dan engine mountingnya juga panjang. Ya besok mau ganti yang Maxxis 600.000 ya bos, mahal ya. Ban yang ukuran 140. Ya begitu ya, lika-likunya memanjangkan engine mounting seperti itu. Jadi nggak waton asal pasang, itu nanti nggak bakalan enak. Percaya saya. Karena saya sudah menggunakan ini selama 5 tahun ya. 4 sampai 5 tahun. Dan laju Sawitan, Muntilan sampai Taman Siswa Jogja. Itu saya gunakan 2 tahun. Dan kondisi seperti ini. Ya mungkin itu berapa menit ini? 7. Oke, masih ada waktu 1 menit. Ada yang ingin bertanya? Oh nggak ada. Oh nggak ada. Kan ada komentar. Ya, ada lagi poin hal penting mengenai efek dari konsumsi BBM. Ini ngaruh. Lebih boros. Ya, monggo ini terserah kalian ya. Lebih boros. Kenapa? Karena kita main CVT juga. CVT juga kita rubah. Rasio belakang besar, depan kecil, otomatis RPM akan naik. Kita main gas itu langsung mesin agak teriak daripada standarnya. Ketika RPM lebih teriak dari standarnya, otomatis bensin akan lebih boros. Ya, ini saya realita. Saya hanya orang awam yang mereview. Kalau ada orang yang merasa dirinya ahli CVT, dalam ahli yang berkecimpung di CVT, namun dia bilang modif kirian bikin boros apa enggak, dia bilang enggak. Ya itu saya kontra dengan Anda. Ya, saya kontra dengan Anda dan saya menyatakan bahwa itu, mohon maaf, itu kurang benar. Bukan itu tidak benar, itu kurang benar. Karena kalau main CVT diberatin belakang pernya diempuin dan rollernya diberatin, saat jalan normal dia akan irit. Tapi ketika roller diperingan, di belakang diperbesar, dia main di RPM tinggi akan jadi boros. Ya, itu review saya ya. Jadi lika-likunya motor ini kayak gini. Oke, sudah komat. Itu poin-poinnya. Silahkan ya, kalian batin sendiri ya ketika ingin memanjangkan engine mounting. Ya oke, begitu. Terima kasih. Jos.